Oke, kasus berikutnya. Ini ada sebanyak 100 ml NaOH 1,8 molar ditambahkan 100 ml lagi ya. CH3COOH 1,8 molar ya ke dalam larutan garam ya. Ke dalam larutan garam uji maksudnya ya. Ditetesi nantinya larutan NiNO3 2 kali sampai keadaan tepat jenuh. Nah, jika KW-nya 10 pangkat min 14, kemudian KA-nya 10 pangkat min 5, kemudian ini ada ini tetapan hasil kali kelarutan ya atau KSP di sini. Dari NiOH 2 kali itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 14, maka nanti yang jadi pertanyaan adalah konsentrasi Ni2+ pada saat terjadi pengendapan. Nah, ini masalah hasil kali kelarutan. Kita pernah belajar ini di kelas 11 materinya. Jadi pada saat terjadi pengendapan nih, ini kebetulan kita punya data KSP NiOH2. Ini kalau yang NiOH2 ini ya, kalau kita uraikan nih, kita uraikan menurut ion-ionnya. Jelas nanti Ni-nya jadi Ni2+ ya. Oke, Ni2+. Ya dapat dari ini ya, angka 2 di sini muatan Ni. Dari angka 2 OH ini saling silang nih. Nanti ini Ni-nya Ni1 nih. Nanti ditambahnya dengan OH min ya, min 1 di sini. Angka 1 di sini dapat dari si Ni ini. Jumlah Ni-nya kan 1 silang ke OH. OH-nya min ya. Dan di sini OH2 supaya setara ini jadinya 2 OH min. Nah, ini reaksi penguraian NiOH2 menjadi ion-ionnya. Nah, dari sini pada saat si larutan ini ya tepat terjadinya pengendapan nih. Itu terjadinya saat perkalian konsentrasi zat-zat yang ada di ruas kanan yaitu Ni2+ ya. Nah, ini konsentrasi dari Ni2+. Kalau kita kalikan dengan konsentrasi OH- ya, OH- ini, dan jangan lupa dipangkatin koefisien, ini koefisiennya 2 jadi di sini pangkat 2. Nah, hasil perkalian konsentrasi dari zat-zat yang ada di ruas kanan ini adalah KSP. Nah, hasil perkaliannya. Nah, kejadian ini yang kita sebut tepat terjadinya pengendapan. Jadi hasil kali konsentrasi zat-zat yang di ruas kanan itu nilainya adalah KSP. Itu tepat terjadi pengendapan. Paham ya? Nah, KSP-nya kita punya 1,8 ya dikalinya dengan 10 pangkat min 14. Nah, yang jadi pertanyaan adalah konsentrasi dari Ni2+. Nah, yang ini nih. Ini yang jadi pertanyaan untuk kasus soal ini. Konsentrasi dari Ni2+. Nah, dikalikan dengan konsentrasi dari OH- pangkat 2. Permasalahannya kita nggak punya data ini. Ya, yang OH- nggak ada konsentrasinya. Nah, harus kita carikan dulu konsentrasi ion OH- dari data ini. Tadi ya, sebanyak 100 ml NaOH. Ini kalau kita buatkan reaksi yang awal nih. NaOH nih, kalau direaksikan dengan CH3COOH ya. CH3COOH. Jelas ini reaksi antara asam dan basa ya. Ini hasilnya akan menjadi CH3COONA. Ini harusnya kalian udah nggak canggung ya mereaksikan seperti ini. Kemudian ditambahnya dengan H2O. Nah, ini reaksi pencampuran dari NaOH ditambah CH3COOH. Menjadi CH3COONA ditambah H2O dan ini reaksi udah setara. Ya, kalau kalian perhatikan nih reaksi udah setara. Nah, nantinya kita akan gunakan analisa awal yang bereaksi dan terakhir ini ada akhir reaksi atau sisa ya. Nah, sisa reaksi. Nah, nanti kondisi awalnya, kondisi reaksi, dan sisa reaksi kita nyatakan dalam mol. Nah, ini kita punya data untuk NaOH mula-mulanya dia volumenya 100 ml, molaritasnya 1,8 molar ini. Kita mengetahui ya, dari volume dan molaritas kita mau cari jumlah molnya, jumlah mol itu N, itu adalah hasil kali molaritas dan volumenya. Ya, ini kalau kita kalikan molaritas 1,8 dikali volume yang 100
tepat jadi 180. Nah, cuman satuannya di sini milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya ini masih dinyatakan dalam mililiter. Jumlah mol dipastikan dinyatakan dalam milimol. Bisa ya dipahami? Boleh, nanti ini kita ubah ke mol aja, dibagi 1000 ya. Dari milimol ke mol ini jadinya 0,18 mol. Nah, sehingga kondisi awal dari NaOH-nya yang ini 0,18. Ya udah jadi mol di sini satuannya ya. Nah, kemudian yang CH3COOH ini kondisi awalnya juga bisa kita hitung. Kita punya datanya nih. Yang CH3COOH ternyata sama nih. 100 ml volumenya ininya 1,8 molar juga ya, sehingga kondisi awalnya akan sama nih, 0,18 juga. Satuannya di sini mol. Nah, kemudian untuk mengisi bagian yang reaksi, di sini kita tentukan dulu apa yang namanya pengali. Pengali itu didapatnya dari sini nih. Ini koefisien NaOH kan 1. CH3COOH juga kan 1. Ini jelas. Pengali itu, nah ini 1 dikali berapa biar jadi 0,18 ya, jelas ini 0,18. Nah, pengali untuk yang NaOH sama, yang CH3COOH juga. Nah, nanti 1 kali sesuatu jadi 0,18 ya, ini 0,18 juga. Ini pengali sama nih, sama-sama 0,18, sehingga bagian yang reaksinya ya nanti masing-masing koefisien ini ya kita kalikan 0,18 aja. Ini kebetulan pengalinya sama. Jelas nanti NaOH yang bereaksinya akan jadi 0,18 mol. CH3COOH-nya juga 0,18 mol. Nah, nanti yang CH3COONA ini kan koefisien 1 juga ya. Ya dikali 0,18 ini terbentuk 0,18 mol CH3COONA, termasuk H2O-nya juga di sini 0,18 mol. Sehingga akhir reaksi ya, atau sisanya ini habis nih yang NaOH ya. 0,18 dikurangi 0,18 habis. CH3COOH juga habis nih. 0,18 dikurangi 0,18 habis. Menyisakan ini yang kita sebut sebagai garam. Ya, ini 0,18 mol. Dan nanti airnya juga ya. Cukup garamnya aja. Nah, jelas ini masalah garam yang terhidrolisis. Ini garam hidrolisis. Kenapa? Karena garam ini didapatnya dari pencampuran ini NaOH ini basa kuat ya. Ini basa kuat yang NaOH. Dan yang CH3COOH ini tergolongnya asam lemah. Nah, garam yang didapat dari pencampuran yang satu kuat, yang satu lemah, ini garamnya adalah garam hidrolisis. Dan ini garam hidrolisisnya sifatnya dia basa. Karena yang kuat di sini basanya ya. Yang lemah dia asamnya. Ini garam hidrolisis yang bersifat basa. Sehingga karena kita berhasil analisa ya, garam ini sifatnya basa, kita bisa carikan konsentrasi ion OH- dari si garam ini. Nah, nanti konsentrasi ion OH- inilah yang kita gunakan sebagai data ini nih. Nah, ke sini nih. Nanti udah dapat konsentrasi ion OH- di sini. Substitusi ke sini kita bisa carikan. Ini yang jadi pertanyaan ya. Konsentrasi dari Ni2+. Nah, untuk mencarikan konsentrasi ion OH- pada garam hidrolisis basa itu adalah akar ya. Akar Kw pernya per Ka. Nah, nanti dikalikan dengan molaritas, dan molaritasnya di sini molaritas anion. Ini udah nggak boleh canggung ya rumus ini. Kelas 11 kita udah belajar ini masalah garam hidrolisis. Jadi kelihatannya ini satu soal 2 bab langsung ya. Yang bagian ini hasil kali kelarutan, yang ini adalah hidrolisis. Nah, mencari konsentrasi ion OH-nya gampang. Ini jadi akar Kw. Kw-nya kita punya di soal. Nah, 10 pangkat min 14 ya, itu Kw. Yuk, kita substitusi ke sini. Kw-nya 10 pangkat min 14. Nah, pernya per Ka. Ka-nya kita punya. Nah, ini nih, yang 10 pangkat min 5 ya. Kita taruh sini. Pernya 10 pangkat min 5. Nah, dikalikan molaritas anion. Molaritas anion ini didapatnya dari si garam. Nah, ini garamnya yang CH3 nih, COONA ya. Kalau kita uraikan, ini akan menjadi CH3COO-. Nah, CH3COO- itu nanti ditambahnya dengan Na+. Nah,
Yang disebut molaritas anion, nah ini yang bawa muatan negatif ini nih. Ini yang molaritas CH3COO- ini. Nanti yang disubstitusi ke sini ya, ke rumusnya. Otomatis kita carikan dulu molaritas dari CH3COONA. Ini reaksi udah setara ini. Ini udah setara. Nah, molaritas dari CH3COONA kita bisa gunakan rumusnya ini. Bahwa molaritas itu adalah N per V. Nah, N-nya kita punya yang 0,18. Ini ya, per volume. Volumenya tuh yang ini. Yang di awal nih, yang 100 ml tambah 100 ml nih. Nah, ini ya. Ini volumenya, ini kalau dicampur volumenya jadi 200 ml, nanti ubah ke liter ya. 200 ml itu 0,2 liter. Nah ini pernya per 0,2. Sehingga hasilnya molaritasnya jadi 0,9. Nah ini molaritas dari CH3COONA dari si garamnya 0,9 molar menyebabkan molaritas CH3COO- juga di sini dipastikan 0,9 molar. Kenapa? Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, molaritasnya juga pasti sama. Sehingga yang 0,9 molar taruh sini nih. Molaritas anion ya, 0,9 molar atau 9 kali 10 pangkat min 1. Sehingga konsentrasi ion OH- dapat ya. Ini 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 9 ya. 10 pangkat min 5 pindah ke pembilang jadi 10 pangkat 5. Kali 10 pangkat min 14 nanti pangkat tambahin. Jadi 10 pangkat min 9 nanti dikali lagi 9 dikali lagi 10 pangkat min 1. Dapat nih hasilnya ini jadi akar dari 9 dikalinya dengan 10 pangkat min 10. Ya ini pangkat tambahin lagi nih. Ini udah sama-sama 10. Nah ini waktu diakarin akar 9 tentunya 3 dikali 10 pangkat. Nah ini pangkatnya nggak bagi 2 nih. 10 pangkat min 10 diakarin ya jadi 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi ion OH- dapat 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, nantinya angka inilah yang kita substitusi. Nah, ke sini nih. 3 dikali 10 pangkat min 5 tadi ya. OH- kita lihat lagi. Nah, ini ya. 3 kali 10 pangkat min 5. Kita taruh ke sini. Nah, jangan lupa ini dikurungin ada kuadratnya. Paham ya? Sehingga ini jadi kalau kita terusin ya. Ini bisa diterusin. Nanti kita akan carikan konsentrasi ion Ni2+-nya ya. Ini 1,8 kali 10 pangkat min 14. Ini yang ditanya ya. Konsentrasi ion Ni2+-nya dikalikan. Nah ini dikuadratin. Ini 9 dikali dengan 10 pangkat min 10 tentunya. Ini pangkat berpangkat, pangkat kaliin. Sehingga konsentrasi Ni2+-nya dapat dong. Tinggal yang 1,8 ini ya. 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Kita bagikan aja dengan, nah ini, 9 kali 10 pangkat min 10. 1,8 dibagi 9 itu adalah 0,2. Nah, dikalinya dengan 10 pangkat. Nah, ini yang 10 pangkat min 10 pindah ke pembilang jadi 10 pangkat 10 ya. Kali 10 pangkat min 14 ini jadi 10 pangkat min 4. Nah, yang 0,2 boleh kita tuliskan jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Kali lagi 10 pangkat min 4. Jadi ini 10 pangkat min 5. Selesai. Inilah konsentrasi ion Ni2+-nya. 2 kali 10 pangkat min 5 molar ya. Ini kepilihan jawaban ada yang D, selesai. Cukup rumit, ini melibatkan 2 bab ya dalam satu kasus soal ini. Masalah hasil kali kelarutan dan ini hidrolisis garam. Boleh dilihat lagi cara kerjanya. Sip.